kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, pintar. Tema yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema yang pertama kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya. Dan di subtema yang kedua ini kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, baiklah anak-anak, masih ingat tentang pembelajaran di subtema pertama tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas, membutuhkan makanan, membutuhkan air, bergerak, berkembang biak, dan yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu ciri makhluk hidup, yaitu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Ya, anak-anak mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sejak dalam kandungan ibu, manusia itu mengalami namanya pertumbuhan dan perkembangan, ya. Begitu bayi itu dilahirkan ke dunia, bayi itu pun mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, ya. Pertumbuhan itu ditandai dengan bertambahnya berat badan dan ukuran tinggi, ya. Kemudian perkembangan itu ditandai dengan kemampuan manusia dalam melakukan sesuatu. Seperti ini contohnya, bayi yang baru dilahirkan itu hanya bisa menghisap air susu ibu, ya. Kemudian bisa mencerna makanan yang cair, ya, makanya dikatakan susu itu makanan bayi, ya, karena ususnya bayi hanya bisa mengolah makanan yang sifatnya cair, ya, seperti susu tadi, ya. Dan yang paling baik dikonsumsi untuk bayi yang baru lahir sampai dengan usia 6 bulan itu adalah ASI atau air susu ibu, ya. Kemudian seiring dengan bertambahnya usia, bayi mulai bisa mencerna makanan yang lembek atau yang halus, yang lembut, seperti jus buah ataupun bubur, ya, bubur saring, ya, atau bubur yang memang dibuat sehalus mungkin sehingga bisa dicerna dengan baik oleh si bayi. Kemudian bertambahnya usia menjadi balita, anak-anak, ya, sudah bisa mengkonsumsi makanan yang beragam, ya, tidak hanya lembek, yang halus, ya, tapi juga bisa mengkonsumsi makanan yang dimakan orang dewasa seperti nasi, sayur, lauk, ya, seperti itu. Faktor yang mendukung pertumbuhan, ya, faktor yang mendukung pertumbuhan itu ada dari makanan, ya, makanan yang memiliki gizi yang seimbang, susu, ya, istirahat yang cukup, itu juga membantu menambah pertumbuhan manusia. Nah, sekarang apa perbedaannya nih? Perbedaan perkembangan manusia dari bayi, balita, kemudian sampai usia anak-anak seperti kalian. Dari yang dulu hanya bisa memegang botol susu sendiri, ya, sekarang anak-anak sudah bisa minum dengan gelas kaca yang lebih berat dari botol susu kalian, ya. Artinya apa? Artinya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan, kekuatan tangan kita pun bertambah, ya, kemampuan kita untuk mengangkat beban yang lebih berat itu bertambah, ya. Itu salah satu dari ciri manusia itu bertumbuh dan berkembang. Nah, sekarang bagaimana cara kita supaya
kekuatan tangan kita ini bisa lebih baik. Caranya dengan bisa melakukan olahraga, ya, kemudian latihan menari, ya, melakukan gerakan-gerakan yang kuat dan gerakan-gerakan yang lemah. Itu sangat baik untuk melatih kekuatan tangan kita. Oke. Nanti Ibu akan share materi ke WA group ya, beserta evaluasi dan LKPD ya. Kalian boleh minta didampingi oleh orang tua kalian. Tapi ingat, tetap menulis sendiri ya. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu materi Ibu. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan seputaran materi yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan via WA. Berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa. Selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan selamat belajar, semangat terus ya, jangan pernah putus asa. Kalau ada yang merasa sulit, tolong ditanyakan aja sama Ibu ya. WA Ibu, boleh pakai pesan suara, boleh pakai chat WA, terserah. Yang penting apa yang menjadi kendala bagi kalian tuh sebisa mungkin Ibu memberikan solusi buat kalian ya. Ucapkan selamat belajar, semoga